Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali bersama AP Channel di ruang inspirasi. Ya, kali ini kita akan membahas atau membaca berita yang sekarang lagi viral di tengah kehidupan kita masyarakat Dompu dan Bima. Ya, ini ada berita yang menarik, solusi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait dengan harga jagung yang menurun secara drastis ya teman-teman sekalian. Karena kemarin masyarakat Dompu pada khususnya telah melakukan aksi pemblokiran jalan adalah bentuk dari kekecewaan mereka terhadap harga jagung yang anjlok ya. Namun di sini kita akan membacakan sebuah berita, nah, sobat-sobat AP sekalian, terkait dengan menanggapi hal-hal demikian ya. Oke, sahabat AP sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Atasi harga jagung anjlok di NTB, solusinya harus hadirkan pabrik pakan ya. Ini berita ini teman-teman sekalian dirilis tanggal 21 Mei 2022. Ini berita baru ya teman-teman sekalian ya. Kita akan mulai membacakannya. Mataram Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansa mengaku berat hati harus ekspor jagung ke luar daerah dan luar negeri. Ini sobat apa sekalian ya, di luar negeri ini ya. Namun langkah ini harus diambil untuk mengatasi anjloknya harga jagung di tingkat petani. Ini langkah dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun terkadang idealisme ini harus berdamai dengan kepentingan masyarakat, ungkapnya usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Mei 2022. Kemudian lanjut kita bacakan. Kementerian Pertanian masih melarang ekspor ke luar negeri guna menjaga stabilitas ketersediaan jagung di Indonesia. Ini tadi gubernur punya inisiatif ingin melakukan ekspor ke luar negeri, sementara Kementerian Pertanian masih melarang. Ini sobat-sobat AP sekalian. Tapi seperti apa kelanjutan beritanya? Kita akan bacakan. Di sini lanjut, Kementerian Pertanian meminta PT Segar Agro Nusantara, PT yang ada di wilayah Kabupaten Dompu ya, meminta PT Segar Agro Nusantara tidak hanya menjadi pembeli, namun harus mampu mengelola bahan baku jagung menjadi pakan di Pulau Sumbawa. Ini solusi bagus teman-teman ya. Semoga PT Segar Agro Nusantara ya mampu mengaplikasikan ini. Kemudian kita lanjut. Karena kalau tidak dikelola dalam daerah, kita akan terus-terus menjadi trader atau pedagang ya. Dan yang selalu menjadi korban adalah petani, ungkap politisi PKS ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Lanjut sobat AP sekalian, karena itu pemerintah terus mendorong kehadiran industrialisasi, khususnya pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Mengingat harga pakan ini pun kian hari semakin mahal. Ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi pengolahan jagung juga bisa menjadi pakan juga. Ini patut kita dukung bersama ya teman-teman sekalian. Kita lanjut. Tiap tahun kita akan mengalami hal yang sama. Harga jagung turun, harga gabah tak terkendali, tembakau juga turun dan lain sebagainya. Yang rugikan petani kita, terlebih mereka sebagai trader seenaknya mengatur harga jagung, tegas orang nomor satu di NTB ini. Semoga Gubernur Nusa Tenggara Barat setegas yang ada di berita ini ya. Kemudian kita lanjut. Sebagai langkah awal industrialisasi ini, sambungnya, telah hadir pabrik pakan ternak di Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Nusa Tenggara Barat. Walau kapasitasnya masih kecil, diharapkan sebagai pelecut tumbuhnya pabrik-pabrik pakan serupa di Nusa Tenggara Barat. Kita lanjut lagi sobat AP sekalian ya.
Kondisi yang terjadi saat ini adalah bahan baku jagung yang dikirim ke luar daerah dan dikelola di sana nantinya dikirim kembali ke Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pakan. Artinya harganya sudah berubah alias mahal ini sobat apa sekalian. Hal itu membuat peternak menjerit. Nah, ini salah satu pertimbangan juga ya Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sisi lain, kita nggak maju-maju karena harga pakan lebih mahal. Ini ucap Bang Jul akrabnya yang kita sapa ya. Kemudian kita lanjut lagi nih sobat AP sekalian, saya masih penasaran dengan berita berikutnya ini. Pemprov Nusa Tenggara Barat terus mendorong kehadiran pabrik-pabrik pakan di daerah, tapi semua butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terlebih, akan banyak kendala yang dihadapi ketika membangun industrialisasi ini, seperti kerusakan mesin, listrik yang mati, tidak efisien dan harga yang masih tinggi, dan kualitas yang masih rendah. Hal ini lumrah dihadapi oleh negara berkembang. Iya, rupanya banyak sekali berita teman-teman ya. Kalau kita tidak baca semuanya, nanti kita bingung apa maksud berita ini ya. Kemudian kita lanjut teman-teman sekalian. Memulainya itu tidak ada yang langsung jadi terus menyelesaikan masalah. Tidak. Membangun industrialisasi itu berdarah-darah, mulai dari yang kecil kapasitasnya terus di upgrade. Tapi kalau kita tidak memulai, tidak akan maju. Iya, benar sekali teman-teman ya. Kalau kita tidak memulai hari ini, ya memang tidak akan maju ya. Kita lanjut ya. Ini lanjut kata Gubernur Nusa Tenggara Barat, masa baru kita mulai langsung sempurna. Ya benar, tidak ada sesuatu yang baru kita mulai langsung sempurna. Sobat-sobat apa sekalian, seperti yang dikatakan oleh Gubernur barusan, berdarah-darah dulu baru kita menghasilkan sesuatu yang sempurna. Ini kita lanjut teman-teman sekalian. Sebelumnya DPRD Nusa Tenggara Barat terus mendorong Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk memperbanyak pabrik pakan ternak di Pulau Sumbawa guna mendorong nilai tambah ekonomi pada hasil panen jagung milik petani sebelum dilakukan ekspor ke daerah lain atau di luar negeri. Iya. Kemudian ini ada ucap dari Wakil Ketua 3 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Abdul Hadi. Beliau mengatakan di sini, kita terus dorong untuk perbanyak pabrik pakan di daerah kabupaten kota se-NTB. Jadi sobat-sobat HP sekalian, ini berita ini adalah sebagai solusi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat yang intinya di daerah Kabupaten Dompu maupun di daerah-daerah lain ini, khususnya di Pulau Sumbawa dan pada umumnya di Nusa Tenggara Barat, kita harus menghadirkan pabrik-pabrik pakan ini yang dimaksud oleh Bang Jul yang kita sapa ini. Jadi sobat-sobat AP sekalian, terkait dengan maraknya menurunnya harga jagung drastis kemarin itu memang memicu persoalan-persoalan konflik sosial yang terjadi di daerah. Maka oleh sebab itu, menurut analisa saya pribadi, ini adalah solusi terbaik dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Meskipun ada dualisme dari pendapat ini, sementara keinginan Gubernur Nusa Tenggara Barat ingin mengekspor ke luar negeri, namun sementara di sisi lain juga Menteri Pertanian masih tidak memperbolehkan. Tapi seperti apa nanti kesimpulan akhirnya, kita tunggu saja teman-teman sekalian. Kita doakan semoga hasilnya keberuntungan itu ada pada petani kita hari ini, yaitu petani jagung ya. Selanjutnya dari pemerintah daerah Kabupaten Dompu juga telah mengeluarkan maklumat berupa himbauan. Himbauan ini ditujukan langsung kepada pimpinan PT Segar Agro Nusantara di Dompu ya. Ini PT Segar Agro Nusantara ini yang menjadi sasaran dari masyarakat petani jagung kemarin ya, karena dinilai harga jagungnya turun drastis dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, seperti apa himbauan dari Bupati Dompu lewat Wakil Bupati Dompu ini, kita akan bacakan sobat-sobat AP sekalian. Menindaklanjuti hasil pemantauan pemerintah Kabupaten Dompu terhadap perkembangan harga pembelian jagung hingga tanggal 9 Mei 2022,
maka disampaikan hal-hal seperti berikut. Ini ada 5 poin, sobat-sobat APS sekalian. Poin pertama, sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Jadi harus menguntungkan bagi petani ya, poin pertama ini. Kemudian poin kedua, hasil pantauan harga pembelian jagung di perusahaan lain dalam wilayah Kabupaten Dompu yaitu antara 4.150 per kilogram sampai dengan harga 4.350 per kilogram. Nah, sedangkan harga pembelian di PT Segar Agro Nusantara itu sekitar 3.800 per kilogram. Ini perbandingan harga yang jauh sekali sobat APS sekalian. Jadi wajar petani kemarin ya melakukan aksi meskipun itu merugikan orang banyak juga ya. Kemudian kita lanjut poin ketiga, bahwa PT Segar Agro Nusantara merupakan perusahaan pertama dan terbesar yang menyerap jagung petani di Kabupaten Dompu. Hal tersebut telah membentuk ikatan antara petani jagung dengan perusahaannya. Oke, tidak masalah, kita lanjut poin 4. Munculnya demonstrasi masyarakat yang menggambarkan kekecewaan petani atas rendahnya harga pembelian jagung oleh perusahaan, ini perusahaan PT Segar Agro yang dimaksudnya. Hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial di daerah. Nah, pemblokiran jalan kemarin itu salah satu mengganggu ya, mengganggu stabilitas sosial di daerah ini, pada khususnya yang mengganggu ketentraman lalu lintas ya. Kemudian poin kelima, bahwa semua elemen yang berusaha di Kabupaten Dompu memiliki tanggung jawab bersama pemerintah untuk menjaga kondisi yang aman dan nyaman bagi semua, sehingga kegiatan berusaha dapat berjalan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dihimbaukan kepada PT Segar Agro Nusantara agar menaikkan harga pembelian jagung petani ya, sebagaimana perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Dompu ya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wakil Bupati Dompu Haji Sahrul Pasran STMT. Ya, jadi sobat APS sekalian, bahwa mulai dari gubernur sampai ke bupati telah melakukan upaya-upaya terbaik sebenarnya untuk rakyat hari ini, terutama para petani jagung. Dan kita doakan bersama upaya ini secepatnya berpihak kepada rakyat, yaitu rakyat petani jagung, sehingga petani jagung hari ini mendapatkan harga jagung yang layak, sehingga petani jagung sejahtera dan semakin maju. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.